Jadi coaching staff itu kita harus benar-benar sama-sama satu visi, satu misi. Nah, karena di dalam coaching yang paling terpenting di coaching staff dulu. Yang kedua baru kita di bagaimana mencari pemain, karakter pemain yang kita inginkan sesuai dengan game plan yang akan kita buat. Program yang bagus tentunya si pemain juga harus punya fisik, teknik, taktik, yang mental, nah yang terakhir ya faktor keberuntungan juga itu penting. Karena itu di ilmu kepelatihan itu ada 5 komponen itu. Tentunya yang sudah ada sekarang itu kan banyaknya kompetisi ya. Banyaknya kompetisi bukan liga. Gitu. Turnamen mungkin. Turnamen ya, banyaknya turnamen seminggu, 2 minggu selesai ya kan. Bukan tidak bagus gitu ya. Baik juga gitu. Tapi lebih baik lagi di Bogor ini ada kompetisi yang berbentuknya liga. Liga, betul. Tapi saya yakin kalau ada kompetisi yang bentuknya liga, saya yakin Kota Bogor ke depan gitu ya, pemain pasti punya pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bogorian. Podcast Bicara Bogor kali ini mendatangkan bisa dibilang salah satu sosok pelatih sepak bola bertangan dingin. Karena setiap tim yang dipegangnya selalu meraih gelar juara. Bersama saya ada Coach Muhammad Kodrat Maulana. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bogorian. Ya, selamat Coach. Siapa? Kemarin Kota Bogor dapat medali emas Popilda Tingkat 1 Jawa Barat ya. Betul. Ya. Ini menariknya nih, setiap tim yang ditangani oleh Coach Kodrat sendiri itu sering mendapatkan gelar juara. 2024 juara 1 Piala Kejuaraan Asprof Provinsi Jawa Barat usia 14. Kemudian di tahun yang sama juara GSI Jabar dan juga nasional. Nasional. Kemudian bersama Bogor Raya juara 1 Liga 4 Seri 2 sebagai promosi ke Seri 1 musim depan, dan terakhir nih medali emas Popilda Jawa Barat. Ya. Coach, apa mungkin resep formula dari yang Coach terapkan di setiap tim yang Coach tangani? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bogorian. Yang pertama yang kita bentuk adalah coaching staff-nya dulu. Jadi coaching staff itu kita harus benar-benar sama-sama satu visi, satu misi. Nah, karena di dalam coaching yang paling terpenting di coaching staff dulu. Yang kedua baru kita di bagaimana mencari pemain, karakter pemain yang kita inginkan sesuai dengan game plan yang akan kita buat gitu. Nah setelah itu baru kita menjaring pemain sesuai dengan karakternya, kita persiapkan tentu dengan masa persiapan. Ada masa persiapan umum, persiapan khusus, ada prakompetisi dan kompetisi. Nah jadi selain program yang bagus, tentunya si pemain juga harus punya fisik, teknik, taktik, yang mental, nah yang terakhir ya faktor keberuntungan juga itu penting. Karena itu di ilmu kepelatihan itu ada 5 komponen itu. Gitu. Oke Coach, bisa jadi diceritakan awal mula nih proses pembentukan untuk pemain di Popilda sendiri sampai akhirnya benar-benar bisa untuk berkompetisi dan meraih medali emas. Untuk di Popilda ini memang di usia ini ya, terutama kelahiran 2009-2010 kita memang punya bank data pemain ya. Mulai dari juara Kejurda U14, terus langsung ke GSI tingkat Jawa Barat juara 1, terus juara 1 di GSI tingkat nasional. Nah, ini kita nyambung langsung ke Popilda nih sekarang. Makanya jeda dari 1 tahun lah ya, jeda 1 tahun anak-anak ini rata-rata main di Elite Pro Academy. Gitu. Jadi
kita sebagai pelatih gampang-gampang susah sih sebenarnya. Cuman bagaimana caranya dengan background yang berbeda kita menyamakan persepsi ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, game plan apa yang akan kita buat itu. Nah, jadi tidak singkat itu sebenarnya. Artinya pemain yang sekarang ini itu gabungan pemain yang 2024 sama yang baru ya? Betul. Yang barunya ini kan kelahiran 2009. Ya, waktu dulu kita ke juara Kejurda kan kelahiran 2010. GSI 2010. Nah, karena di Popilda ini maksimal kelahiran 2009, tentunya kita mencari usia sesuai dengan usianya gitu. Tapi kita mencari juga 2010 yang kira-kira harus mampu sama lah kualitasnya dengan 2009 agar targetnya di Popilda kemarin itu tercapai. Gitu. Artinya mayoritas berapa persen mengikuti Popilda ini dari alumni apa GSI? Alumni GSI Popilda itu 60%. 60%. Nah, sisanya 40% dari yang baru. Kelahiran 2009 dan ada juga 2010 yang baru. Gitu. Ya, artinya dengan komposisi pemain seperti itu dan juga persiapan yang hanya 1 bulan 2 minggu ya. 2 minggu ya. Itu kalau secara logika itu untuk meraih prestasi sulit kan? Sulit. Tapi apa yang kemungkinan yang bisa membuat Kota Bogor ketemu siapa aja di itu Popilda? Kabupaten Sukabumi, terus Kabupaten Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, terakhir sama Kabupaten Bogor. Nah, bisa dibilang calon-calon lawan ini kan persiapan juga ada yang udah lama ya. Betul. Bahkan Kabupaten Bogor sendiri 2 tahun ya persiapannya ya. Betul. Nah, sedangkan Kota Bogor persiapannya hanya 1 bulan 2 minggu. Apa yang membuat akhirnya Kota Bogor bisa meraih medali emas di sana? Oke, yang pertama memang kita pondasinya sudah punya ya, pondasi pemain terutama individual pemain kita udah punya yang tadi disampaikan yang sudah berjenjang dari Popilda, juara GSI sampai ke kemarin Popilda. Nah, yang kedua kita susun Pak rencana latihan sampai ke pertandingan. Jadi kita di masa prakompetisi itu kita buat benar-benar program uji coba sesuai dengan pertandingan. Mungkin jarang-jarang pelatih membuat itu gitu. Nah, sistem pertandingan yang akan dilaksanakan di Popilda itu 1 hari setiap kali main. Ya, kita juga sesuai apa yang akan dilaksanakan di pertandingan Popilda. Nah, jadi kita tahu pemain yang menurun siapa, pemain yang meningkat siapa, pemain yang sedang siapa aja gitu. Nah, kita bisa memetakan itu sebenarnya gitu. Kalau kita enggak rancang sesuai dengan sistem kompetisi yang dibuat, kita susah untuk menganalisis itu. Kebetulan kita pelatih kita juga kan asisten saya semuanya dari Popilda, GSI, rata-rata ikut itu. Berarti yang ikut rombongan ya? Rombongan saya gitu. Betul. Ya. Ini setelah ini kan tahun depan berarti ya Kota Bogor bakal tampil di Popda ya? Betul. Artinya kan itu semua kontingen pelajar sekota dan kabupaten di se-Jawa Barat itu pasti bertemu ya. Sedangkan ini kan hanya berdasarkan per wilayah Kang ya. Betul. Ya mungkin persiapan untuk tahun depan seperti apa Kang? Apakah nanti bakal ada, ini kan otomatis yang dipakai nanti yang 2009 ya untuk Popda ini ya? 2009-2010. Tetap ya? Iya. Ya. Mungkin apakah nanti bakal ada tambal sulam atau pakai pemain yang ada sekarang? Yang pertama, kalau rencana kami nanti di Popilda kita akan buka seleksi lagi. Ya, bukan yang ini berarti kita pertahankan, kan kita nggak tahu perjalanan selama libur nih si pemain ini apakah meningkat, apakah menurun gitu kan. Kita akan buat seleksi terbuka lagi atau seleksi tertutup. Kita akan buat promosi degradasi aja. Gitu. Jadi pemain yang nggak meningkat ya kita degradasi. Karena yang akan kita targetkan di Mas, Popda nanti ya emas gitu.
Karena belum pernah ya, maksudnya Kota Bogor mendapatkan medali emas di cabang sepak bola. Iya, ini baru sejarah kan? Iya, Popilda kemarin. betul. Iya, dan patut diapresiasi oleh seluruh jajaran, terutama pemerintah Kota Bogor sendiri. Ya, ini kan berarti dengan tadi kan disebutkan bahwa Kota Bogor di cabang sepak bola belum pernah mendapatkan medali emas ya. Dan ini emas pertama kan bagi Kota Bogor di Popilda kemarin. Di Popilda ya, di kejuaraan olahraga multi cabang ya. Artinya dengan ini apakah menjadi beban bagi tim pelatih sendiri kah untuk di Popda 2027 untuk harus bisa mendapatkan medali emas yang lebih tinggi? Tentu sih kalau beban sudah pasti ya Pak, beban itu sangat berat karena yang ditargetkan oleh manajemen, manajer, Asko, Dispora juga ya itu mudah-mudahan di tahun depan 2027 Popilda targetnya harus meraih medali emas gitu. Nah itu nanti yang akan kita persiapkan nih pemainnya, bukan hanya pemain, faktor-faktor yang lain juga harus kita persiapkan. Gitu, kayak gizinya, fisiknya dan lain sebagainya, psikolognya harusnya ada kan, gitu supaya tim ini memang kan sepak bola itu kompleks ya, betul. Bukan hanya fisik, bukan hanya teknik, taktik, tapi psikologi juga harus ada, gitu. Gizinya juga harus. Kalau pengen sepak bola ini di Popda nanti itu dapat meraih medali emas. Gitu. Ini kan sebenarnya tidak terlepas dari pembinaan atau kompetisi di akar rumput ya, ya berjenjang ya. Sedangkan bukan rahasia umum lagi Kang ya di Kota Bogor, terutama bagi penggemar sepak bola di Kota Bogor atau pemerhati olahraga di Kota Bogor. Untuk kompetisi sepak bola di Kota Bogor ini bisa dibilang hampir tidak ada ya. Iya betul. Ya, dan itu juga menjadi kendala mungkin bagi siapapun tuh tim pelatih yang menangani Kota Bogor untuk mencari pemain karena tidak ada kompetisi yang jelas kan di tingkat dari usia dini kan. Karena kan dari mulai usia 8 sampai 13 itu ada, tapi setelah itu kan nggak ada. Nah, kalau dari Coach Korea sendiri gimana caranya untuk mendapatkan pemain dengan stok bisa dibilang terbatas ya, karena kan tidak ada bank data juga ya. Dan juga untuk membentuk pemain itu menjadi tim juara, rasanya seperti apa Coach? Tentunya yang sudah ada sekarang itu kan banyaknya kompetisi ya. Banyaknya kompetisi bukan liga. Gitu. Turnamen mungkin. Turnamen ya, banyaknya turnamen seminggu 2 minggu selesai ya kan. Bukan tidak bagus gitu ya, baik juga gitu. Tapi lebih baik lagi di Bogor ini ada kompetisi yang berbentuknya liga. Liga betul. Gitu. Setiap pekan bergulir ya, setiap pekan. Memang perlu biaya yang banyak gitu ya. Tapi kalau kita pengen punya pemain, memang harus banyak pengorbanan gitu. Tenaga, ya uang dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau ada kompetisi yang bentuknya liga, saya yakin Kota Bogor ke depan gitu ya, pemain pasti punya pemain. Gitu. Dan kita sebagai pelatih atau talent scouting gampang, gitu. Nggak susah gitu. Kita per pekan tinggal nonton aja siapa. Akhirnya kita punya bank data. Nah, kan kelihatan si pemain. Pemain ini bagus, tapi di pekan kedua, ketiga menurun apa enggak, kenapa gitu. Nanti kita punya profil tuh pemain tuh. Saya sih harapannya ke depan harusnya kita punya liga. Betul, berjenjang ya. Betul yang dari pelajar terutama ya. Betul. Kan dulu kan pernah ada seperti itu ya. Zaman dulu banget kan. Zaman dulu pernah ada divisi 1, divisi 2, zaman PSB dulu ya. Itu rapih lah, bagus pembinaannya. Ya, sekarang ya kita harus berbenah lagi. Gitu. Bahannya di Kota Bogor tuh banyak sebenarnya. Itu tinggal sekarang bagaimana kitanya nih sebagai asosiasi atau klub ya mengadakan kompetisinya yang berbentuknya liga. Itu supaya
Kan kalau berbentuknya liga otomatis setiap SSB atau klub yang ikut pasti dia akan latihan. Iya, benar. Kalau bentuknya kompetisi, nggak ada kompetisi, udah aja dia nanti ada kompetisi baru latihan lagi. Nah, itu yang kita tidak harapkan sebagai pelatih. Kita harapannya berbentuknya liga. Kenapa? Dia akan punya target setiap weeknya, setiap minggunya gitu. Mau itu nanti dilaksanakan per 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, ya. Yang penting berbentuknya liga, otomatis si pemain itu latihan. Gitu. Sebenarnya ada dampak ini nggak? Dampak apa positifnya dari kenapa harus ada kompetisi liga yang berlangsung setiap pekan dibandingkan dalam bentuk turnamen yang hanya 2 minggu, 3 minggu selesai, setelah itu nggak ada kegiatan apa bagi pemain? Dampaknya untuk kompetisi liga itu yang pertama kita pelatih terutama saya ini terutama sebagai pelatih kita akan banyak melihat talenta pemain ya di usia itu ya mulai misalkan dari usia kompetisi 7 tahun sampai usia 12 kita kalau liga berjalan kita akan terus tuh melihat bagaimana perkembangan si pemain dari tahun ke tahun bukan hanya perkembangan permainan ya tetapi bagaimana attitude-nya kan di sepak bola itu kan banyak nilai-nilai kehidupan di sepak bola itu. Bagaimana disiplinnya dan tanggung jawab dan sebagainya gitu. Jadi kalau adanya liga sangat positif sekali kalau menurut saya dampaknya banyak. Gitu. Harapannya sih ya harus ada liga di Kota Bogor ini. Gitu. Iya, iya. Mungkin terkait ini kita ngomong Bogor Raya ya. Betul. Bogor Raya. Bogor Raya kan untuk yang suratnya kan baru pertama kali ikut ya. Betul. Dan persiapan juga nggak main-main. Betul. Dari mulai akhir April sudah persiapan, sedangkan kompetisi sendiri baru berjalan bulan Agustus ya. Betul. Ya mungkin alasan mempersiapkan tim ini sejak lama itu apa, Coach? Gini Pak, pelatih itu kan bukan Tuhan ya. Pelatih itu kan bukan pesulap. Bukan bim salah bim langsung jadi juara enggak. Semuanya butuh proses. Itu makanya kita sebagai para pelatih mengajukan kepada manajemen bahwa kalau kita pengen berprestasi persiapannya harus panjang. Gitu. Mulai dari seleksi dan lain sebagainya. Bukan hanya pemain saja yang disiapkan gitu kan. Tentu pelatihnya, tentu gizinya, tentu faktor-faktor fisiknya, faktor-faktor pendukung untuk mencapai prestasi itu apa aja gitu. Nah, kita sebagai pelatih sudah mengajukan ke Bogor Raya, biarpun Suratin sudah beres, ke depan kompetisi liga pun udah beres, kita akan terus latihan. Kita tidak akan rata-rata kan sekarang beres kompetisi bubar, ya kan? Nah, kita sudah mengajukan manajemen Bogor Raya itu punya niat baik, punya niat bagus, punya perencanaan bagus ke depan. Jadi setelah Suratin beres, apapun itu hasilnya, itu tidak akan dibubarkan, gitu. Jadi akan terus, ya. Jadi nanti yang 17 itu akan naik ke senior, gitu. Sekarang kita ujuk-ujuk punya pemain senior nggak mungkin. Tapi kalau kita pembinaannya bagus, proses di U17-nya, di U15-nya, di U13-nya bagus, pasti kita akan punya pemain yang kualitas, gitu. Jadi itu sesuai dengan ini ya. Kalau Coach Kodrat sendiri apa sih dalam melatih itu kunci sukses dalam melatih itu apa? Maksudnya moto hidupnya apa? Sebagai pelatih apa, Coach? Saya moto saya apa ya? Kalau saya sih kunci sukses itu semuanya butuh proses, gitu. Butuh proses, tidak instan, gitu. Karena ya sama halnya kita nggak ujuk-ujuk tiba-tiba besar kan, semuanya kan mulai dari bayi dan sebagainya. Nah di olahraga pun seperti itu, saya kira butuh proses. Kalau saya sih percaya terhadap proses, gitu. Kalau prosesnya baik, pasti hasilnya akan baik. Siap. Berarti untuk sukses itu butuh proses. Butuh proses. Karena nggak ada instan, Coach ya. Betul.
siap. Tidak ada instan. Makasih coach atas waktunya. Nanti Siap, kapan-kapan Pak. kita bisa kembali berbincang Siap. ya, Ya, dengan tema yang lain. Siap. Makasih coach. Terima kasih. Ya. Kemudian.